Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Gemilang Agustin dari Prodi Manajemen. Saya ingin meresum kembali mengenai materi Emotional Intelligence yang dibawakan oleh dosen Bapak Karyadi SPDMM. Berikut ulasannya. Untuk pertemuan kedua, kita membahas konsep dasar kecerdasan emosional. Konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional EQ atau disingkat EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan intelligence mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Menurut Howard Gardner, pada tahun 1983 terdapat 4 pokok utama kecerdasan emosional seseorang, yaitu 1. Mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri. 2. Memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. 3. Mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. 4. Dapat menggunakan emosi sebagai alat memotivasi diri. Hasil penelitian Daniel Goleman pada tahun 2000 menyimpulkan 1. Kecerdasan emosi atau EQ menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. IQ, kecerdasan pikiran, hanya 20% saja menentukan kinerja. Poin 2. Orang yang memiliki kecerdasan emosi baik akan mampu menggunakan otaknya dan kecerdasan pikiran IQ secara optimal. Sebaliknya, orang yang kecerdasan emosinya buruk tidak mampu menggunakan otak dan IQ secara optimal. Poin ketiga, suksesnya seseorang tergantung pada kemampuannya dalam membina hubungan dengan orang lain. IQ hanya berperan sekitar 25% dalam menentukan kesuksesan seseorang. Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ mengatakan bahwa untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan dibutuhkan bukan hanya cognitive intelligence tetapi juga emotional intelligence. Emotional intelligence disingkat AI adalah kemampuan mengendalikan hal-hal negatif, marah, ragu-ragu, kurang kepercayaan diri. Kemampuan memusatkan perhatian pada hal-hal positif, terjadi rasa percaya diri dan keharmonisan dengan orang-orang di sekeliling. Pengertian EQ menurut para ahli. Yang pertama, John Mayer. EQ adalah kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari cara mengendalikan emosi diri sendiri. Yang kedua, Goleman. IQ secara lebih luas termasuk optimisme, kesadaran, motivasi, empati, dan kompetensi dalam melakukan hubungan sosial. Dalam buku berikutnya yang berjudul Working with Emotional Intelligence, Goleman menekankan perlunya emotional intelligence dalam dunia kerja, suatu bidang yang seringkali dianggap lebih banyak menggunakan cara berpikir analitik daripada melibatkan perasaan atau emosi. Menurutnya, setiap orang dalam perusahaan atau organisasi dituntut untuk memiliki EQ yang tinggi. Goleman berpendapat bahwa IQ bersifat relatif tetap, sementara EQ dapat berubah sehingga bisa dibentuk dan dipelajari. Menurut Henry Kissinger, kecerdasan emosional adalah penggunaan emosi secara cerdas. Pengertian emotional intelligence. EI mencakup pengertian kemampuan mengendalikan berbagai parameter kompetensi emosional seperti pengendalian diri, inisiatif, empati, inspirasi, dan kemampuan bekerja sama. EI tidak berarti selalu berlaku manis dan baik. EI adalah kemampuan untuk menangani emosi dan membina hubungan dengan orang lain. EI adalah suatu yang dapat dipelajari dan diperoleh karena dapat dikuasai oleh semua orang. Dimensi EI yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua,
manajemen diri. Yang ketiga, motivasi diri. Yang keempat, empati. Yang kelima, keterampilan sosial. Pertemuan ketiga mengenai perangkat diri. Pengertian perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. Yang pertama, perangkat diri fisik atau zihir, yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, penglihatan, dan lain sebagainya. Poin 2, perangkat diri non-fisik atau mental yang terdiri dari kesadaran, pikiran, dan perasaan atau emosi. Fungsi kesadaran diri. Fungsi kesadaran berlangsung sangat kompleks dan sangat sukar untuk dilukiskan dalam bentuk batasan yang tepat. Prosesnya melibatkan pusat-pusat fungsional otak yang terletak di konteks cerebri. Subkonteks misalnya basal ganglia, teks misalnya basal ganglia, substantia nigra, talamus, dan sistem aktivasi retikuler. Kesadaran dimaksud adalah suatu rangkaian kesadaran di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah dan sekitarnya, dan orang yang bersangkutan mampu menghadirkan dirinya mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya dan dapat memadukan semua informasi yang masuk ke dalam bentuk reaksi-reaksi psikofisiologisnya. Orang hidup pasti sadar atau memiliki kesadaran, dan kesadaran ini secara sederhana dapat diartikan sebagai bangun dari tidurnya dan mampu bereaksi terhadap lingkungannya. Orang yang sadar atau konsius akan hidupnya tentu harus berusaha bagaimana mempertahankan dan mempengaruhi kebutuhan hidup, biofisiologi, dan psikologinya, seperti memenuhi kebutuhan makan dan minum. 1. Bereproduksi untuk menurunkan keturunannya. 2. Bekerja. 3. Bergaul dan hidup berkelompok. 4. Belajar dan berkreativitas dan lain sebagainya. 5. Menjalankan keterampilan agama. Dan yang ke-6, meditasi. Pada umumnya, nilai kesadaran dapat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan seseorang dalam berpikir atau kemampuan berpikir, berperasaan atau kemampuan berolah rasa, persepsi atau kemampuan dalam menanggapi sesuatu, kemampuan dalam menggagas sesuatu, dan kreatif, kemampuan berangan, dan kemampuan membuat alasan atau memecahkan masalah. Dari uraian di atas, maka kesadaran pada manusia dapat dikategorikan dalam dua kesadaran. Yang pertama, kesadaran psikologi, dan yang kedua, kesadaran fisik. Pengertian perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang, dalam hubungannya dengan luar dirinya. Gejala perasaan tergantung pada 1. Kondisi jasmani. Misalnya, badan dalam keadaan sakit, perasaan mudah tersinggung daripada tubuh dalam keadaan sehat dan segar. B. Pembawaan. Ada orang yang pembawaan perasaannya halus, sebaliknya, ada pula orang yang cenderung perasaannya kurang peka. Yang C. Perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Kondisi yang dapat mempengaruhi perasaannya dapat memberikan orak dalam perkembangan perasaan. Perasaan selain tergantung pada stimulus yang datang dari luar, juga tergantung pada A. Kondisi jasmani individu yang bersangkutan. B. Kondisi dasar individu. Hal ini erat menghubungkannya dengan struktur individu. Yang C. Kondisi individu pada suatu waktu atau kondisi temporer seseorang. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.